Terima kasih telah mengklik video ini. Di sini kita bisa belajar matematika bersama Putra TV. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya agar bisa kita saling berbagi video. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada postingan kita kali ini kita akan membahas suku sisipan dari barisan aritmatika dan geometri. Suku sisipan dari barisan aritmatika dan geometri. Kita masuk saja yang pertama, suku sisipan dari barisan aritmatika. Nah, misalkan U1, U2, U3 sampai UN adalah barisan aritmatika. Apabila di antara dua suku disisipkan ke buah bilangan atau suku baru sehingga membuat barisan aritmatika yang baru. Nah, di sini maksudnya misal nih U1, U2 dan U3 yang ada di atas ini merupakan suku aritmatika ya. Jadi di antara U1 dan U2 disisipkan ke bilangan. Antara U2 dan U3 disisipkan ke bilangan gitu. Di antara U3 sampai UN disisipkan nanti ke bilangan sehingga nanti membentuk barisan aritmatika yang baru. Nah, biar lebih jelas maksudnya seperti ini. Misal diketahui barisan aritmatika dengan banyak suku, sukunya 3 dan bedanya 8, yaitu barisan aritmatikanya 3, 11, dan 19. Barisan tersebut kita sisipkan 3 buah bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika yang baru. Berarti di antara 3 dan 11 disisipkan 3 bilangan. Nah, bilangannya apa aja kah? Gitu kan. Di antara 11 dan 19 kita sisipkan 3 buah bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika yang baru. Nah, jadi barisannya, bilangannya 3. Nah, suku yang kita sisipkan 5, 7, 9. Nah, ini adalah suku yang lama ya. 3, 11, 19 ini adalah suku yang lama. Jadi suku sisipan kita di antara 3 dan 11 adalah 5, 7, dan 9. Di antara 11 dan 19 adalah 13, 15, 19. Nah, jadi bedanya jadinya 2. 3 dengan 5 jaraknya 2. 7 sama 2 bedanya juga 2. 9 sama 7 juga bedanya 2. Sehingga ini merupakan barisan aritmatika yang baru. Nah, ini. Nah, kita akan mencari rumus-rumus dari barisan tersebut nanti ya, sehingga banyak sukunya menjadi, nah banyak sukunya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi banyak sukunya, N aksennya sama dengan 9, dan bedanya atau B aksen menjadi 2. Nah, sekarang kita mencari ini nih, nilai dari N aksen dan B aksen secara umum. Nah, langsung saja kita lihat. Di antara barisan semula dan barisan baru, kita akan memperoleh hubungan. Nah, di antara barisan semula dan barisan yang baru, kita akan memperoleh hubungan A, beda barisan baru atau B aksen nilainya sama dengan B aksen sama dengan B per K ditambah 1. K ini adalah banyak sisipannya ya. K ini adalah banyak sisipan. Nah, ini adalah rumusnya. B aksen sama dengan B atau beda yang lama per K ditambah 1. Nah, ini untuk suku sisipan dengan mencari bedanya yang baru atau kita lambangkan dengan B aksen. Yang kedua, banyaknya suku baru atau N aksen sama dengan N ditambah N dikurang K. N ini adalah banyaknya suku yang lama, ditambah banyaknya suku yang lama dikurang 1 dikali dengan sisipannya banyak sisipan. Nah, ini adalah untuk mencari N suku baru. Yang ketiga, jumlah N suku pertama sesudah sisipan sama dengan N S aksen. Nah, banyak jumlah N suku pertama dilambangkan dengan S aksen. Jadi S aksennya sama dengan N per 2. N aksen per 2 ditambah
N aksen per 2 dalam kurung A ditambah UN. Atau kita nanti bisa juga menggunakan yang lama, yaitu N aksen per 2, 2A ditambah N dikurang 1 kali B. Nah, ini untuk jumlah N suku pertama dari suku sisipan, yaitu S aksen sama dengan N aksen per 2 dalam kurung A ditambah UN. Nah, UN ini adalah suku terakhir ya. Kita diketahui suku terakhir. Nah, ini adalah hal-hal yang penting kita ingat, mencari B aksennya atau beda suku baru, banyaknya suku atau N aksen. Yang ketiga adalah jumlah N suku pertama atau S aksen N. Nah, kita lihat contoh soal. Contoh soal yang pertama, di antara bilangan 20 dan 116 disisipkan 11 bilangan, sehingga menjadi barisan aritmatika yang baru. Tentukanlah A, beda dari barisan yang baru, B, suku tengah barisan aritmatika yang baru, C, jumlah N suku pertama setelah disisipkan 11 bilangan. Nah, di sini yang diketahui suku pertama dan suku terakhir ya, disisipkan 11 bilangan, berarti cuma 2 suku yang diketahui di sini. Jadi banyaknya suku kita menjadi 13 ya. Nah, jadi beda barisan aritmatika yang baru sama dengan A-nya sama dengan 20, UN-nya sama dengan 116. Nah, jadi kita memanfaatkan rumus UN, yaitu kita jumlah N kita 13 ya. Jadi 13 didapatkan dari 2 suku yang diketahui. Suku titipan kita adalah 11 dan suku yang udah diketahui ada 2. Jadi N-nya 13 gitu. Jadi 11 ditambah 2 jadi 13 ya. Nah, sehingga A ditambah N dikurang 1 kali B aksen sama dengan 116. A-nya 20 tambah N-nya 13, berarti 13 dikurang 1, 12. B aksen kita yang kita cari, maka nilainya sama dengan 116. Jadi 12B aksen sama dengan 116 dikurang 20, jadi nilainya 96 ya. Nah, jadi B aksen kita 12, B aksen sama dengan 96, jadi B aksen sama dengan 96 dibagi dengan 12 sama dengan 8 ya. Jadi B aksen kita 8. Nah, sekarang kita lanjut suku tengah dari barisan yang baru. Nah, suku tengah, kita ingat suku yang tengah UN suku tengah sama dengan atau UT A ditambah UN dibagi dengan 2. Nah, A kita 20 ya, suku pertama tetap 20, suku terakhir adalah 116. Jadi A 20 ditambah 116 dibagi dengan 2. Jadi 136 dibagi dengan 2 nilainya sama dengan 68. Jadi suku tengah kita adalah 68. Yang C, jumlah N suku pertama atau SN dari bilangan tersebut. Nah, SN-nya karena banyak sukunya 13, kita ingat SN sama dengan N per 2, 2A ditambah N dikurang 1 kali B, atau kita bisa menggunakan rumus yang tadi ya. Nah, kita menggunakan rumus yang ini aja, N per 2, 2A ditambah N dikurang 1 kali B, N-nya 13 per 2, A-nya tadi 20 ya, 2 dikali 20, ditambah 13 dikurang 1, jadi 12, kali B-nya 8 tadi ya, B baru kita adalah 8. Jadi S13 sama dengan 13 per 2, 40 ditambah 96. 2 kali 20, 40. 12 kali 8, 96. Jadi nilainya sama dengan 13 per 2, 40 ditambah 96 adalah 136. Jadi 136 kalau kita bagi dengan 2 nilainya sama dengan 68. Jadi 68 kali 13 nilainya sama dengan 884. Nah, jadi jumlah sukunya, jumlah N suku pertama nilainya sama dengan 884. Nah, ini adalah untuk soal yang pertama. Nah, jika diketahui hanya 20,
UN-nya atau suku terakhirnya 116 karena dua suku yang diketahui cuma, maka N aksennya bisa kita langsung jumlahin ya. 11 ditambah suku pertama dan suku terakhir jadi 13 banyak suku kita. Nah, soal nomor 2. Diberikan barisan aritmatika 2,18,34. Di antara dua suku berurutan disisipkan 3 bilangan sehingga terbentuk barisan aritmatika yang baru. Tentukanlah A. Beda pada barisan aritmatika yang baru, B. Suku ke-21 dari barisan aritmatika yang baru. Di sini A, U2, U3 sampai titik-titik. Nah, ini nggak dibatasin ya karena ini adalah titik sampai berapa suku gitu. Nah, sini kita mencari bedanya dulu ya, beda pada barisan yang baru. Nah, kita ingat rumus UN, A-nya sama dengan 2. Di sini yang diketahui B-nya B-nya berarti 18 dikurang 2. Jadi 16 ya, 18 dikurang 2 sama dengan 16 atau 34 dikurang 18 juga nilainya sama dengan 16. Ini adalah B lama kita atau beda yang lama kita. Sehingga K-nya banyak sisipannya 3. Nah, kita ingat tadi untuk mencari beda atau B aksen yang baru, B aksen sama dengan B per K ditambah 1. B yang lama kita adalah 16. K kita 3 ya, berarti 16. B aksen sama dengan 16 per 3 ditambah 1. Jadi 16 dibagi 4 sama dengan 4. Nah, jadi 3 tambah 1, 4. Jadi 16 dibagi 4 sama dengan 4. Nah, ini adalah B aksen kita. Yang ditanya yang kedua, suku ke-21 dari barisan aritmatika yang baru. UN ya, berarti UN yang ditanya, UN sama dengan A tambah N dikurang 1 kali B. B yang kita masukkan adalah B aksen kita. A-nya suku yang pertama 2 ditambah N aksen kita jadi N-nya 21 ya, karena yang ditanya adalah suku yang ke-21. 21 dikurang 1 20 dikali B sama dengan 4. Jadi 20 kali 4 adalah 80. Jadi 2 ditambah dengan 80 nilainya sama dengan 82. Jadi suku yang ke-21 kita nilainya sama dengan 82. Nah, ini adalah untuk suku, contoh-contoh soal yang berhubungan dengan suku sisipan barisan aritmatika. Kita lanjut dengan suku sisipan dari barisan geometri. Ini adalah yang kedua ya, suku sisipan dari barisan geometri. Hampir sama ya dengan barisan aritmatika. Misal U1, U2, U3 adalah barisan geometri. Apabila di antara dua suku disisipkan K buah bilangan suku baru sehingga membentuk barisan geometri yang baru. Nah, maka rasio barisan geometri yang baru atau kita lambangkan dengan R aksen sama dengan K akar dari K ditambah akar dari R, K ditambah 1. Akar dari K ditambah 1 dari R ya. Nah, jadi bacaannya akar K ditambah 1 dari R. R ini adalah rasio yang lama, K ini adalah banyak sisipan kita nanti ya. Ini adalah untuk rumus mencari rasio yang baru. Yang kedua, banyaknya suku barisan geometri yang baru atau N aksen sama ya, N aksen sama dengan N ditambah N dikurang 1 dikali dengan K. Sama ya dengan rumus barisan aritmatika. N aksen sama dengan N ditambah N dikurang 1 dikali K. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita ingat dalam barisan geometri. Kita lihat contoh soalnya. Di antara bilangan 2 dan 162 disisipkan 3 bilangan sehingga menjadi barisan geometri yang baru. Nah, di sini yang diketahui berarti suku awal dan suku akhir ya. Maka rasio barisan yang geometri yang baru, B suku tengah barisan geometri yang baru ya. Nah, jadi banyak suku kita jadinya 5 ya. Rasio barisan geometri yang baru UN sama dengan A Rn dikurang 1, UN kita 162, A-nya karena sama dengan 2, UN-nya adalah 162, maka
N-nya sama dengan 5. 5 itu kita dapatkan dari karena dua suku yang diketahui, nah suku awal dan suku akhir ditambah dengan 3, jadi 5. Nah, UN A sama dengan ARN dikurang 1, A-nya 2, R-nya yang kita cari 5 dikurang 1, N-nya 5 dikurang 1, sama dengan 162. Ini UN-nya, UN atau suku terakhir kita adalah 162. R pangkat 4 ya, 5 dikurang 1, 4, berarti R pangkat 4 sama dengan 162 dibagi dengan 2, 81 ya. R pangkat 4 sama dengan 81, sehingga kita memperoleh nilai R-nya sama dengan 3 ya. R kita sama dengan 3. Yang ditanya suku tengah barisan geometri. Suku tengah apa rumusnya untuk geometri? Ya akar dari UT sama dengan akar A dikali dengan UN-nya, A dikali dengan UN. A-nya 2, 2 dikali dengan 162, 2 dikali dengan 162. Jadi UT kita akar dari 324. Akar dari 324 sama dengan 18. Nah, ini adalah nilai suku tengah dari barisan geometri. UN sama UT sama dengan akar dari A dikali UN. 2 dikali 162 akar 324, jadi nilainya sama dengan 18. Nah, ini untuk soal yang pertama. Soal yang kedua. Diberikan barisan geometri 1864, 512. Di antara dua suku yang berurutan disisipkan dua bilangan geometri yang baru. Tentukanlah rasionya. Nah, yang kedua, barisan geometri yang baru. Nah, rasio yang baru. Nah, kita mencari rasio yang baru. Ini A-nya sama dengan 1. Jadi rasio yang lama U2 dibagi dengan U1. Jadi 8 dibagi dengan 1 sama dengan 8 ya. Atau 64 dibagi dengan 8. Jadi sama dengan 8. 512 dibagi 64 juga 8 ya. Jadi rasio kita atau R yang lama kita adalah 8. K-nya dua suku ya, berarti K-nya sama dengan 2. Nah, R aksen sama dengan akar K ditambah 1 dari R. Nah, akar K tambah 1 dari R. Sehingga K kita 2, berarti 2 ditambah 1, 3 ya. Akar 2 ditambah 1 dari 8. Jadi akar 3 dari 8 sama dengan 2 ya. Akar 3 dari 8 sama dengan 2. Nah, atau kita mencarinya 8 ini kalau kita rubah menjadi bilangan berpangkat, kan 2 pangkat 3 per 3. Jadi kita memperoleh rasio baru atau R aksen kita nilainya sama dengan 2. Sehingga barisan geometri yang barunya sama dengan, kita masuk yang kedua, barisan geometri yang baru dari barisan tersebut sama dengan 1. Suku yang pertama kita 1 dikali rasionya 2, berarti 1 kali 2, 2 dikali 2, 4 dikali 2, 8 kali 2, 16 dikali, berarti kan dua suku nih yang disisipkan nih antara 1 dan 8, terbukti ya. Antara 1 dan 8 kita sisipkan 2, yaitu 2 dan 4. Terus 16, terus 32, 64 ya. Nah, berarti suku sisipan kita adalah 16 sama 32. Terus 64, 128, 256 ya. Nah, berarti dua suku sisipan juga ya. Jadi yang terakhir adalah 512, terbukti. Jadi bedanya menjadi 2. Nah, terbukti bahwasanya suku sisipan kita adalah 2 masing-masing di antara suku lama. Suku lama kita kan yang pertama 1, 8, terus 64, terus yang terakhir adalah 512. Terbukti 2 suku yang berurutan. Nah, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 12, 128, 256, sampai 512. Nah, ini video tutorial kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, silahkan share dan subscribe ke kawan-kawannya, di share ya. Terima kasih.